Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang ini keadaan kurang baik, yaitu adanya virus corona. Intinya kita selalu jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Alfonsi Salat, mahasiswa S3IP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salam Pancasila. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang materi yang berkaitan dengan budaya politik. Nah, yang pertama langsung saja. Yang pertama itu kita akan membahas tentang budaya, pengertian budaya itu seperti apa. Terus yang kedua itu pengertian politik itu seperti apa. Yang ketiga, hubungan politik dengan masyarakat itu seperti apa. Langsung saja, budaya. Kita langsung saja membahas budaya. Budaya di sini adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya juga merupakan integral dari manusia dan merupakan juga gaya hidup. Budaya di sini bersifat kompleks dan abstrak dan juga luas. Unsur penyebaran budaya mencangkup banyak kegiatan sosial manusia. Seperti unsur-unsur budaya itu termasuk politik, bahasa, adat istiadat, kegiatan-kegiatan, ataupun karya-karya seni. Baik, itu merupakan pengertian budaya secara umum atau secara luas. Selanjutnya kita ke pengertian atau berkaitan dengan politik. Politik. Seringkali kita mengatakan politik atau membahas atau membicarakan mengenai politik, baik itu dalam kehidupan keseharian kita ataupun di media sosial. Karena dalam pembicaraan politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Karena secara umum politik berkaitan langsung dengan kepemimpinan suatu wilayah atau sebuah negara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud suatu pembuatan keputusan, khususnya dalam sebuah negara. Politik juga merupakan sebuah seni untuk meraih kekuasaan secara kondisional atau non-kondisional. Pengertian politik di sini menurut Ramlan Subarti, politik adalah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mencapai kebersamaan dalam misalnya dalam pembangunan ataupun dalam kerjasama. Baik, itu pengertian atau pandangan politik secara umum atau secara luas. Nah, jika antara budaya dengan politik kita kaitkan, maka budaya politik itu merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan-kegiatan partai politik, perilaku-perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi, sosial, kehidupan pribadi, dan sosial secara luas. Maka budaya politik secara langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. Budaya politik seringkali tidak dipandang sebagai bagian dari kehidupan politik. Ia hanya dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat. Budaya politik itu merupakan fenomena dalam masyarakat yang memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Saya ulangi sekali lagi, budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik.
Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik di Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era yang selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Secara umum, pengertian budaya politik adalah pola perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat dan istiadat, norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pengertian umum budaya politik ini adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya ataupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu membahas tentang hubungan manusia dengan politik atau hubungan masyarakat dengan politik. Secara etimologis, politik itu berasal dari kata polis yang berarti negara atau kota, yaitu kelompok manusia yang terorganisir atau menempati suatu wilayah tertentu sebagai tempat tinggal bersama untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Politik juga diartikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian adanya hubungan dan kerjasama yang meliputi hubungan setiap individu dengan individu lainnya, individu dan kelompok dengan negara, dan hubungan dengan negara lainnya. Jadi, politik dalam arti luas berkaitan dengan pemerintahan, sistem kekuasaan untuk mengatur hubungan individu dan kelompok individu satu sama lain antara negara dengan negara yang lain. Di dalamnya juga terdapat bentuk, cara memperoleh, serta lembaga-lembaga kekuasaan dalam melaksanakan hak-hak warga negara dalam turut serta dan berperan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini selanjutnya akan membahas tentang macam-macam budaya politik. Yang pertama itu budaya politik parokial. Nah, dalam budaya politik parokial ini merupakan suatu budaya politik yang dimana terdapat tingkat partisipasi politik masyarakat yang masih sangat rendah. Maksudnya di sini partisipasi masyarakat dalam suatu wilayah yang masih politiknya parokial ini, tingkat partisipasinya terhadap politik itu masih rendah. Ini ciri-ciri dari politik parokial ini adalah sebagai berikut. Ruang lingkupnya masih kecil atau sempit, seperti mungkin itu di desa-desa ataupun di dusun-dusun ya. Terus ciri-ciri yang berikutnya itu masyarakatnya masih apatis. Apatis ini acuh tak acuh dengan politik, tidak terlibat dalam partisipasi politik. Ciri-ciri yang berikutnya, masyarakatnya cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik tersebut. Maksudnya itu sama halnya dengan memperlakukan dirinya seperti masyarakat yang apatis. Terus ciri-ciri yang berikutnya, masyarakatnya sangat jarang sekali berhadapan dengan adanya sistem politik. Terus rendahnya kesadaran masyarakat terhadap adanya pusat kewenangan maupun kekuasaan di suatu negara. Nah, dengan adanya sikap apatis, tentu rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya sebuah kewenangan maupun kekuasaan dalam suatu wilayah atau suatu negara. Nah, selanjutnya macam-macam budaya politik itu yang kedua, budaya politik kaula atau subjek. Budaya politik subjek atau kaula ini merupakan budaya politik di mana masyarakat cenderung lebih maju daripada politik parokial. Nah, di sini masyarakatnya lebih cenderung maju baik di bidang ekonomi ataupun sosial. Meskipun masyarakatnya masih relatif biasa, namun sudah mengerti tentang adanya sistem politik serta mudah patuh terhadap undang-undang atau para aparat pemerintahan. Mungkin bisa mungkin masuk ke daerah kecamatan atau udah masuk kabupaten, daerah politik kaula subjek ini ya. Adapun ciri-ciri dari politik kaula subjek ini adalah yang pertama, adanya kesadaran masyarakat
penuh masyarakat terhadap otoritas pemerintahan. Terus yang kedua, masyarakatnya masih bersikap biasa terhadap politik, belum terlalu terlibat partisipasi langsung, ataupun maksudnya di sini dia sudah ada sebagian yang sudah berpartisipasi, ada juga sebagian yang masih acuh tak acuh atau apatis. Nah, yang selanjutnya, masyarakatnya telah sadar maupun telah memperhatikan sistem politik umum dan khusus pada objek output. Lalu sedangkan kesadaran pada input atau sebagai aktor politik masih cukup rendah. Masih cukup rendah, tapi tidak seperti dalam politik parokial. Nah, selanjutnya macam-macam budaya politik. Yang ketiga yaitu budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan di sini merupakan suatu budaya yang di mana masyarakatnya telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam tentang suatu sistem politik, struktur proses politik maupun administrasi. Ini contohnya mungkin udah di kota-kota, di daerah mungkin tingkat kabupaten atau provinsi ataupun tingkat ibu kota. Nah, ciri-ciri politik partisipan ini, yang pertama, adanya kesadaran masyarakat tentang hak atau tanggung jawab terhadap kehidupan berpolitik. Nah, dalam budaya politik partisipan ini, masyarakat sudah penuh berpartisipasi dalam politik, misalnya dalam pemilu. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari politik partisipan yakni masyarakatnya tidak akan langsung menerima keadaan, namun banyak memberikan penilaian secara sadar terhadap objek-objek politik. Karena dalam politik partisipan ini bisa dibilang udah maju. Kehidupan politik yang di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi. Selanjutnya, ciri-ciri politik partisipan yaitu masyarakatnya telah memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara aktif dalam berperan dalam berpolitik. Nah, masyarakat yang tinggal pada atau berpartisipasi dalam budaya politik partisipan ini, mereka sudah berperan tinggi dalam partisipasi politik. Baik, yang selanjutnya, tujuan dari partai politik atau tujuan dari politik. Baik, yang selanjutnya, tujuan politik. Di sini saya mengambil ada 3 tujuan politik. Yang pertama, untuk dapat mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat atau pemerintah juga dapat diperoleh, dikelola, maupun dapat diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Terus yang kedua, saya mengambil untuk dapat mengupayakan agar kekuasaan yang ada pada masyarakat maupun pemerintah dapat memperoleh atau mengelola penerapan demokrasi secara keseluruhan agar terbentuknya kesejahteraan pada masyarakat. Terus tujuan politik yang ketiga yaitu untuk dapat mengupayakan penerapan atau pengelolaan politik masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan kerangka pertahanan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang selanjutnya, fungsi dari budaya politik. Fungsi dari budaya politik. Yang pertama, budaya politik sangat dalam perannya dalam bidang pembangunan atau suatu negara. Sangat jelas, karena dengan adanya politik, pembangunan itu akan terjadi sebuah pembangunan. Jika kita berpartisipasi dalam berpolitik, maka pembangunan akan terwujud. Terus yang selanjutnya, fungsi budaya politik itu, budaya politik dari masyarakat partisipan merupakan salah satu hal yang penting. Seperti yang saya jelaskan tadi, budaya politik itu ada 3, parokial, subjek, dan partisipan. Nah, budaya politik yang partisipan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan selanjutnya, fungsi budaya politik itu, dengan adanya budaya politik, maka akan bisa mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. Nah, maksud dari sikap-sikap dari sistem politik ini adalah misalnya partisipasi masyarakat terhadap partai politik atau politik.
Terus fungsi yang berikutnya, pemahaman budaya politik atau hubungan dengan sistem politik, adanya maksud individu dalam adanya melakukan kegiatan di dalam sistem politik, maupun faktor-faktor apa saja yang akan menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Adanya pergeseran politik akan lebih mudah dapat dipahami atau dimengerti. Terus yang terakhir, fungsi dari budaya politik itu adalah bisa disediakan indikator serta instrumen buat warga negara tentang cara bagaimana seharusnya proses politik demokrasi bisa akan berjalan secara langsung. Budaya politik yang ada di Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai tuntutan kegiatan berpolitik kenegaraan. Selanjutnya, sesudah era reformasi, sebagian masyarakat menyebut Indonesia sudah menggunakan budaya politik partisipan sebab telah bebasnya demokrasi. Partisipasinya, masyarakat menjadi dituntut dari keputusan atau kinerja pemerintah baru. Ketika terjadinya Orde Baru, demokrasi telah dikekang, baik dalam bentuk media dikontrol supaya tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah atau keburukan pemerintah. Saat ini budaya politik di Indonesia ialah campuran dari parokial atau kaula atau partisipan tadi. Baik, sekian video saya kali ini yang membahas tentang budaya politik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, and share. Baik, terima kasih.